Ya, kami dari kelompok B3 dari kelas mata kuliah PST 1 kelas B dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta ingin menjelaskan tentang mata kuliah PST 1 ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok B3, yaitu saya sendiri Mas Arinus Arya Distira Setiawan. Saya Niko Wiji Pangestu dengan NPM 1906000147. Dan saya Seli Jelena. Jadi pada mata kuliah PS1 ini ada 7 unit untuk menjelaskan di mana nanti outputnya yaitu berupa spesimen yang dibuat dari kelompok B3 ini. Untuk unit pertama yaitu ada pengkajian potensi permintaan. Jadi pada unit 1 ini terdapat deskripsi produk, di mana produk yang berhubungan dengan alat kebersihan, kedua material produk terbuat dari logam, dan terakhir produk yang dipilih pada kelompok B3 yaitu disk collecting trolley. Dan ini untuk 10 varian alternatif produk, dan ini 4 produk yang terpilih, dan berikut kompetitor dari 4 produk yang terpilih tersebut. Berikutnya ada populasi observasi, dan ada karakteristik data di mana data primer menggunakan kuesioner Google Form yang disebarkan melalui sosial media. Dan ini data sekunder dari kelompok B3. Dan ada metodologi dan pengumpulan data yang dijelaskan pada flowchart yang dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk menentukan jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus berikut dengan kepercayaan sebesar 88,5% dan N didapat 76. Dan ini ukuran tendensi sentra dan sebaran. Dan berikut domisili asal dari pengisi kuesioner. Dan ini pekerjaan dari yang mengisi kuesioner. Dan produk yang terpilih yaitu disk collecting trolley varian kedua atau disk collecting trolley 5. PLC dari disk collecting trolley ini masuk dalam kategori tahap pertumbuhan stabil karena dari data restoran dan hotel dari tahun 2017 sampai 2020 terus meningkat. Unique selling point dari disk collecting trolley ini yaitu yang pertama memiliki sekat atau kontainer, memiliki rem atau pengunci roda, tidak memakan banyak ruang, dan berbahan yang kokoh dan tahan lama. Strategi kompetisi produk yaitu target pasarnya secara nasional dan differentiation leadership strategi. Untuk konklusi yang pertama yaitu jika dilihat dari pertumbuhan restoran dan hotel dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 naik sebesar 46,25%, dari 2018 ke 2019 naik sebesar 4,36%, dan dari tahun 2019 ke 2020 naik sebesar 5,72%. Jadi asumsinya kemungkinan peminat dari disk collecting trolley 5 ini sendiri yaitu 22.671 restoran dan hotel, dengan asumsi setiap restoran dan hotel membeli satu atau bahkan lebih disk collecting trolley. Peluang pasarnya sendiri yaitu berdasarkan data yang telah didapat, disk collecting trolley terus meningkat permintaannya seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan restoran dan hotel. Konklusi kedua yaitu produk terpilih, di mana dari pengisian kuesioner yang paling banyak memilih yaitu disk collecting trolley 5 dengan harga pasar 500.000 sampai 1 juta rupiah. Preferensi permintaan dari konsumen yaitu berupa produk yang praktis, mudah digunakan, serta dibersihkan, awet, dan memiliki keamanan. Berikutnya yaitu ada unit 2. Unit 2 yaitu perancangan produk fase 1, gagasan dasar. Dari brainstorming yang kami dapat, Niko yaitu memiliki disk collecting trolley ini nantinya memiliki sekatan dan tempat kontainer. Selain itu, disk collecting ini memiliki 2 pegangan
Dan saya sendiri mengusulkan untuk pemberian karet pada handle pada bagian bawah rak troli dibuat seperti ada penampungnya. Untuk Sally yaitu mengusulkan untuk discollecting trolley memiliki tempat sampah yang berfungsi untuk membuang sampah. Selain itu diberi pengait untuk menaruh kain lap. Dan ini klarifikasi tujuan. Dan ini penetapan fungsional. Ini penetapan fungsi tujuan. Dan ini penetapan spesifikasi yang sudah mengikuti dari preferensi permintaan konsumen. Dan ini HOG yaitu penentuan karakteristik. Inovasi produk sendiri yaitu seperti yang pada brainstorming tadi diberikan handle seperti pada gambar, kontainer dan pengunci pada roda. Dan ini gambar dari produk yang ingin kelompok kami buat. Dan ini part kritis yaitu rak bagian atas atau papan meja bagian atas. Berikutnya ada unit 3 yang akan dijelaskan oleh Sally. Oke, pada unit 3 ini akan dimulai dengan metodologi pemilihan material, di mana dimulai dengan menentukan sifat dan karakteristik material yang akan dibutuhkan dalam pembuatan discollecting trolley, kemudian menentukan parameter manufaktur. Setelah itu akan dilakukan pembandingan parameter manufaktur yang sudah ditentukan terhadap kemungkinan material yang terpilih. Lalu akan dilakukan pengamatan dan seleksi terhadap material tersebut. Kemudian terakhir akan dilakukan pemilihan material yang akan digunakan. Berikut ini adalah pemilihan material yang digunakan dalam pembuatan discollecting trolley. Kemudian ini adalah pembangkitan alternatif, di mana terdapat peta morfologi dengan karakteristik sebanyak 4 dan minsnya sebanyak 8, sehingga diperoleh jumlah karakteristik sebanyak 16 alternatif. Kemudian ini adalah kombinasi alternatif yang terpilih, yaitu ada alternatif 5, 6, 7, dan 8. Kemudian ini adalah penentuan bobot kriteria. Kemudian ini adalah skala penilaian. Lalu ini adalah matriks evaluasi alternatif. Dari matriks evaluasi alternatif ini diperoleh setiap alternatif yaitu total skornya, di mana alternatif kedua memiliki total skor paling tinggi sehingga alternatif 2 akan dipilih oleh praktikan. Kemudian ada preferensi konsumen pada unit 1, di mana itu troli yang praktis, mudah digunakan dan dibersihkan, tahan lama, awet, memiliki pengaman dan harga yang terjangkau. Kemudian ini adalah pemilihan material, di mana ini adalah spesifikasi dari material yang akan digunakan. Kemudian ini adalah film engineering yang menjelaskan mengenai biaya original dan redesign dari produk yang akan dibuat. Kemudian adalah BOM dari produk discollecting trolley. Lalu ini adalah spesifikasi produk dan komponen-komponen penyusunnya. Ini lanjutannya. Kemudian USP yaitu kualitas yang kokoh serta tahan lama. Lalu pada produk ini akan ditambahkan inovasi, yaitu dengan memberikan kontainer di rak kedua, lalu juga diberikan pegangan pada bagian depan dan belakang yang dilengkapi dengan karet. Kemudian untuk pembersihan troli itu dapat dilakukan dengan mudah karena pada bagian rak atas troli dapat dilepas dan dipasang. Kemudian terdapat pengunci pada setiap roda troli. Untuk kesimpulan pada unit 3 ini, yaitu dalam merancang produk discollecting trolley ini lebih mementingkan kualitas dan kenyamanan. Kemudian karakter dari produk ini akan dibuat dengan sifat yang kokoh, awet, dan tahan karat. Kemudian nilai tambah dari produk ini sendiri yaitu pada penambahan 2 pegangan yang ada di bagian depan dan belakang
yang dilapisi dengan karet. Selain itu juga terdapat kontainer pada rak kedua, di mana rak pertama dapat dilepas dan dipasang sehingga dapat memudahkan dalam pembersihannya. Kemudian yang terakhir terdapat pengaman berupa pengunci pada roda sehingga roda tidak mudah bergerak jika tidak digunakan. Lalu selanjutnya ada unit 4. Ini adalah Voice of Engineering dan Dimensi Produk untuk VOC, yaitu produksi dengan produk dengan kualitas yang baik, praktis, aman digunakan, dan nyaman, serta dimensi produk yaitu 70 x 50 x 105 cm, serta umur produk kurang lebih 4 tahun. Ini hasil output untuk PPT unit 4. Ini adalah data antropometri, yaitu data antropometri yang digunakan. TSB tinggi siku pada saat berdiri, LBH lebar bahu, PTT panjang telapak tangan, dan TTT tebal telapak tangan. Ini adalah hasil exploded view untuk produk Distrolli. Ini hasil data kenormalan, yaitu dari data-data antropometrinya. Ini untuk keseragaman data, semua data antropometri dikatakan seragam. Untuk kecukupan data, semua data untuk antropometri dikatakan cukup. Untuk analisis ergonomi produk, di sini ada yang berubah, yaitu pada ukuran dimensi karet handle dan pegangan, yaitu untuk ukurannya 5 cm untuk karet handle. Selanjutnya, untuk hasil desain produk berbasis antropometri, yaitu efektif, terdapat 2 rak yang memiliki sekat dan 1 rak dengan kontainer. Lalu aman, terdapat pengunci roda pada setiap troli, serta sehat, handle yang dilapisi dengan karet sehingga tidak mudah kotor dan melindungi tangan dari besi handle troli. Nyaman, yaitu handle yang dilapisi dengan karet dan ukuran diameter handle membuat pengguna merasa nyaman serta terdapat space antara handle dan troli. Lalu yang terakhir yaitu efisien, dapat mengangkut peralatan makanan kotor dan dapat menyajikan atau mengantar makanan dari dapur ke meja makan. Ini adalah hasil untuk 3D-nya yang dibuat menggunakan software SolidWorks. Ini proyeksi untuk 2 dimensi. Dan ini adalah exploded view. Terima kasih. Selanjutnya adalah unit 5. Berikutnya itu unit 5, namun karena output dari unit 5 ini berupa tabel-tabel, maka saya akan menjelaskan untuk make or buy dan pilih proses. Jadi untuk make or buy ini semua komponen yaitu make, dan untuk komponen yang buy yaitu berupa roda, mur, baut, dan material. Dan untuk pilih proses prefabrikasi, ini pilih proses fabrikasi, dan untuk mesin atau tool list yang kami pakai yaitu ada untuk memotong sheet atau plat yaitu menggunakan guillotine shearing machine, dan untuk memotong tube yaitu berupa pipe cutting machine, dan untuk drilling berupa CNC drilling machine. Bending yaitu mesin bending logam lembaran otomatis, dan untuk assembly yaitu pengelasan dan perakitan menggunakan robot mesin las 6 sumbu, dan perakitan yaitu menggunakan perakitan otomatis mesin produksi line. Berikutnya itu ada PTKTK dan PPM. Namun PTKTK dan PPM ini nantinya berupa output yaitu data produksi yang akan dijelaskan oleh Sally.
data produksi dan routing sheet. Untuk data produksinya terdapat laju permintaan, yaitu ada proforma, proyeksi, dan allowance. Nah, untuk laju permintaan proforma ini diperoleh dari data sekunder pada tahun 2020, yaitu sebesar 39.823 per tahun. Kemudian praktikan mengubahnya menjadi bulan sehingga menjadi 3.319. Lalu untuk time itu diperoleh dari 1 per dari laju permintaannya sehingga diperoleh 0,003. Kemudian untuk laju produksi itu sama dengan laju permintaan. Untuk waktu siklusnya itu diperoleh dari waktu terlama pada peta proses operasi, kemudian dikonversi pada bulan per unit. Kemudian laju produksi aktual itu sebesar 120. Untuk kapasitas pabrik itu sama dengan laju produksi. Lalu untuk penentuan waktu produksi itu sebesar jamnya itu 8, jumlah shiftnya 1, jumlah harinya 5, jumlah minggunya 4. Nah, untuk laju permintaan proyeksi juga sama untuk proforma, karena pada data forecast tidak ada yang melebihi data sekundernya. Kemudian untuk routing sheet, yaitu routing sheet ini akan menjelaskan operasi assembly, prefabrikasi dan fabrikasi di mana utilitasnya diperoleh 85%, kemudian fabrikasinya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya untuk unit 6 perancangan stasiun kerja. Untuk pertama yaitu perancangan ini. Selanjutnya ada data antropometri yang dipakai, yaitu jangkauan tangan, tinggi siku berdiri, tinggi bahu, lebar telapak tangan. Hasil data yang diambil sebagai berikut. Untuk rekap uji kenormalan data yang telah diambil. Selanjutnya uji keseragaman data yang telah diambil. Ini uji kecukupan untuk data yang telah diambil dan analisis ergonomi. Selanjutnya analisis postur kerja. Di sini kami menggunakan software CATIA untuk manekin pemotongan material. Ini untuk bending mesin, dan selanjutnya ini untuk elas. Ini untuk manekin drilling atau pelubangan. Ini untuk manekin line assembly. Selanjutnya adalah analisis rula untuk departemen pemotongan untuk tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya untuk departemen pemotongan ini kanan dan kiri juga, untuk masih departemen pemotongan. Untuk ini adalah mesin bending untuk tangan kanan dan tangan kiri. Analisis rula untuk pengelasan tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya terakhir untuk analisis rula departemen drilling untuk tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya analisis rula departemen perakitan untuk tangan kanan dan tangan kiri. Untuk perbaikan rula terdapat pada departemen las, karena tadi pada twist itu berwarna merah, sehingga harus ada perbaikan dan dikaji ulang sehingga hasilnya mendapatkan hijau dan aman. Selanjutnya untuk workmat mesin cutting, ini untuk mesin molding dan untuk pipe cutting. Selanjutnya untuk CNC drilling. Selanjutnya untuk bending, dan ini robot mesin las 6 sumbu. Selanjutnya untuk line assembly. Berikutnya yaitu ada unit 7 atau unit terakhir, yaitu pemanufakturan produk.
Untuk mesin and tools yang kami butuhkan untuk membuat spesimen atau part spesimen dari part kritis, yaitu alat potong plat, yaitu berupa hydraulic sharing machine, meteran, dan penanda. Jadi ini part kritis yang kami buat, yaitu papan meja atas, namun kami membuat skala dengan 1:5. Untuk menentukan jumlah dari spesimen yang kami buat, yaitu dengan menggunakan rumus berikut, yaitu kapasitas produksi dibagi waktu produktif pabrik, yaitu didapat jumlah spesimen sebanyak 83. Namun dikarenakan keterbatasan biaya, sehingga kami tidak bisa membuat dengan jumlah sebagai berikut, namun kami membuat perhitungan ulang dengan rumus sampling Solovin, lalu didapat sebanyak 38 unit. Untuk rencana dari proses manufaktur yaitu menentukan dimensi ukuran dan dibuat jumlah spesimen yang dibuat, kedua mencari dan membeli material yang dibutuhkan, dan terakhir menentukan bengkel untuk proses manufaktur. Evaluasi dari proses manufaktur pembuatan spesimen yaitu keterlambatan jadwal selesainya proses fabrikasi spesimen. Dan ini rincian biaya dari spesimen yang kami buat. Berikut dengan notanya. Ya, kira-kira begitu penjelasan dari mata kuliah PST yang sudah kami lakukan selama 1 semester. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih.